Partisipasi guru lagi nanti bisa memberikan edukasi kepada siswanya dengan cara apa? Menghadirkan Bawaslu. Makna demokrasi itu apa, kemudian sebagai penyelenggara dan pemilih itu bagaimana. Secara tidak langsung kita memberi teladan kepada siswa. Ya, makanya tadi guru digugu dan ditiru. Tidak kemudian langsung pendidikan politik sebagai satu mata pelajaran, tidak. Tapi lebih kepada memasukkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip integritas, kejujuran, kemandirian itu sebagaimana pada asas pemilu itu pada pembelajaran. Kemudian anak itu fakola, kemudian anak itu mengucapkan kataba kutiba lil mu'alim walis sobi walil walidaini baro'atan minannar. Sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Kudus hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Kita akan mengangkat tema partisipasi guru dalam demokrasi, pendidikan bermutu, pemilu bermartabat. Nah, kita akan mengupas tuntas, bagaimana partisipasi guru sebagai elemen penting dalam demokrasi bisa ikut mewujudkan pemilu yang bermutu. Hari ini, saya sudah bersama 3 narasumber sekaligus yang mempunyai background sebagai pengawas pemilu dan juga sebagai guru. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Minan, Moh Wahibul Minan, SPD IMH. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus. Selamat pagi, Pak Minan. Pagi, Mbak Desi. Apa kabarnya hari ini, Baik Pak? sekali. Semangat ya, Pak? Semangat. Oke. Riang gembira. Waras, Pak? Wah, waras. Coba dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelahnya Pak Minan ini sudah ada Ibu Agnes Sulistiarini. Beliau adalah anggota Panwaslu Kecamatan Gebok pada Pilkada 2024. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Desi. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini pengawas yang abadi, Mbak. Tidak hanya kemarin, dari dulu-dulu sebelum saya di sini, beliau sudah menjadi pengawas. Berarti Bu Agnes ini punya pengalaman banyak tentang luar biasa demokrasi, pengawas pemilu gitu ya, Bu? Luas berat, Bu. Insya Allah. Jangan tegang, Bu. Biasa aja. Jangan tegang. Sebelahnya Bu Agnes ini sudah ada Bapak Ahmad Anif. Beliau ini Ketua Panwaslu Kecamatan Undaan pada Pilkada 2024. Ini juga sama, Mbak. Selamat pagi, Pak Anif. Selamat pagi, Mbak Desi. Terima kasih dihadirkan Pak Minan bisa sharing. Iya, kita nanti akan mengupas tuntas bagaimana partisipasi guru sebagai elemen penting dalam demokrasi bisa ikut mewujudkan pemilu yang bermutu ya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Partisipasi guru ya? Iya, partisipasi guru. Ini kan temanya partisipasi guru dalam demokrasi. Ya. Pendidikan bermutu, pemilu bermartabat. Jadi dikolaborasi, Pak, antara pendidikan dan demokrasi. Ya. Baik, sahabat Bawaslu, kita akan ngobrol dulu sama Bapak Minan. Tema Hardiknas pada hari ini, itu kan partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua ya Pak ini. Sedangkan kita ini mengangkat tema, podcast ini adalah partisipasi guru dalam demokrasi, pendidikan bermutu, pemilu bermartabat. Nah, makna partisipasi semesta dalam konteks pendidikan dan demokrasi ini seperti apa, Pak? Kalau menurut Pak Minan ini seperti apa? Makna dari partisipasi semesta. Partisipasi berarti semesta itu alam semesta ya? Iya. Semuanya kan? Iya. Jadi apa ya bahasanya plural ya? Pluralisme. Jadi semuanya ada di sana. Dalam pendidikan itu tidak lepas yang namanya guru, siswa. Iya. Terus komponen-komponen yang lain ada tenaga kependidikan. Betul. Tenaga kependidikan itu TU, Mbak. Seperti itu. Ya, Mbak. Karena saya pernah jadi guru, Mbak. Oh iya. Jadi tahu. Jadi itu untuk mewujudkan bagaimana pendidikan yang kita harapkan. Partisipasi semesta tadi. Untuk temanya kali ini, maka tiga komponen ya. 3 komponen ini harus harus menyatu dalam satu kesatuan. 3 komponen ini apa? Ada guru,
ada siswa, kemudian ada orang tua. Maka tiga-tiganya ini harus saling melengkapi. Apalagi untuk membentuk karakter siswa, ini yang lebih berperan adalah seorang guru. Karena contoh kecil aja, ketika saya menasihati ngandani anakku, ya anak saya sendiri, itu dia memilih gurunya. Artinya ketika saya kasih seperti ini ya, clue-clue ini, tapi kata Pak Guru, kata Bu Guru kan nggak seperti itu. Berarti lebih dominan guru. Ya. Jadi guru itu lebih dominan dalam membentuk karakter siswa. Maka dalam hal ini bagaimana partisipasi guru dalam mewujudkan demokrasi? Ya sangat berperan. Gitu. Tetapi ingin saya ulas sedikit saja, ya, bahwa seorang guru ini adalah ya kalau sekarang bisa dikatakan sebagai profesi ya. Profesi, tetapi kan tidak semua guru itu PNS, tidak semua guru itu P3K. Seperti Pak Hanif ini, beliau itu guru akhirat kira-kira gitu. Karena apa? Dia itu ngajarnya di TPQ, di Madin. Itu yang mana dalam pengajaran itu, ya kalau ngomong bayaran ya nggak ada kira-kira itu. Di Syarah misalnya ngomong bisa butuh sabun ya kurang, kemudian butuh bensin 5.000. Jadi dengan keikhlasan seorang guru maka akan membentuk anak itu yang lebih baik. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya itu kan mengatakan annal mu'allim a'dhamu alal walidain. Bahwa seorang guru itu lebih agung haknya, hakul mu'alim a'dhamu alal walidain. Haknya seorang guru itu lebih utama, lebih agung dibandingkan orang tua. Karena kalau orang tua itu hanya melahirkan kita, akhirnya kita wujud, kita ada di alam dunia ini yang kemudian nanti alam ini akan rusak. Akan tetapi kalau guru akan membentuk kita, akan memberikan kehidupan kita yang hakiki, yang abadi di akhirat nanti. Kira-kira itu. Maka tadi saya katakan bahwa peran guru dalam hal ini sangat penting, sangat utama dalam membentuk karakter para siswanya, kan gitu. Nah, peran guru dalam partisipasi demokrasi yang kita tahu bahwa awalnya siswa itu kan tidak tahu terkait dengan politik, pemilihan kepala daerah seperti apa, pemilu seperti apa. Nah, maka gurulah yang akan memberikan edukasi kepada siswa-siswanya. Contohnya dalam hal memilih pemimpin ini yang seperti apa. Ya minimal seperti kalau kita berpedoman pada sifat-sifat Rasulullah itu kan, ya kan, ada sidik, amanah, tablek, fatonah. Minimal 4 itu, nah ini bisa disampaikan kepada siswanya. Nanti ketika memilih pemimpin setidaknya itu punya karakter yang seperti ini, sidik, tablek, amanah, fatonah. Nah, itu. Ini kan perannya guru di sana. Terkait dengan misalkan politik uang. Nah, ini guru juga akan menyampaikan kepada siswa karena guru itu lebih bindel. Guru itu digugu dan ditiru. Nah, ini loh. Jadi seorang guru itu berat. Kalau ngomong profesi, oke, profesi, tapi dia harus memberikan contoh. Guru itu tidak hanya mengajar, tapi bagaimana dia mendidik. Kalau mengajar kan selesai, baru mulang, balik. Tetapi bagaimana mendidik anak itu, membuat karakter anak ini menjadi baik, ya, punya sifat yang terpuji. Ini adalah peran dari guru, gitu, Mbak.
Jadi tadi 3 komponen untuk mewujudkan pendidikan yang baik. Ya. Ini ada guru, ada murid, ada orang tua. Berarti saling keterkaitan ya Pak, ketiga itu. Ketiga-tiganya harus keterkaitan dan satu sama lain memahami fungsi masing-masing. Ya. Sebagai guru ini harus seperti apa? Murid itu dunia kepiye, wong tua itu dunia kepiye. Jadi jangan sampai ketika ada seorang murid diingatkan pada guru, kemudian murid itu laporan kepada orang tua akhirnya ngelabrak gurunya. Nah, ini juga nggak baik. Karena nanti akan membentuk karakter anak dimanja. Ketika harus dimanja, apel-apel ya bolak-balik ya. Nanti kembalinya orang tua laporan dan sebagainya. Betul. Nah itu. Kadang saya juga akhir-akhir ini juga mikir kasihan itu para guru-guru yang pahlawan tanpa tanda jasa itu. Wis mulang temenanan, tangine esok ya. Bengi ku Mbak nyiape RPP, nyiape materi sesuk apa sing diajarke. Ini curhat, Pak. Iya, karena saya pernah jadi guru, kira-kira gitu. Jadi, maka harus kita hormati seorang guru. Gitu loh. Jangan sisik laporan. Kan sekarang itu kan gitu, anak di sekolahan diingatkan gurune, kemudian laporan pada orang tua. Akhirnya orang tua ngelabrak gurune. Bahkan kita tahu kemarin-kemarin itu kan ya guru ada yang dipenjarakan, dikasihkan dan sebagainya. Makanya kasihan itu pada guru itu. Kita harus prihatin dengan adanya guru kita bisa di sini. Tanpa adanya guru kita nggak akan di sini, Mbak. Gitu. Betul. Gitu Mbak Desi. Ya. Berarti ketiga tadi ya Pak, komponennya itu harus ada guru, harus ada siswa, harus ada orang tua. Yang saling keterkaitan. Kalau satunya nggak ada itu juga nggak terkait ya Pak. Kalau satunya nggak ada ya, misalkan ono guru, salah satu, ono wong tua, orang ono muridnya. Gurunya lah. Ngapain? Tidak bisa disebut guru ya? Nggak bisa disebut guru karena betul. Ada yang diajarkan kira-kira kan gitu. Ya. Lalu ini kan temanya kan antara pendidikan dan demokrasi nih Pak, di kolaborasi ini ya. Terus bagaimana ini peran pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan? Nah, salah satu ya tadi memberikan edukasi pada siswa. Yang kedua, kita tahu bahwa peraturan baik itu di PKPU maupun di undang-undang ya, maupun di Perbawaslu terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, salah satu partisipasinya adalah dalam hal ini saya contohkan dalam hal kampanye misalkan. Kampanye dilaksanakan di tempat pendidikan tidak diperbolehkan. Nah ini salah satunya partisipasinya apa? Ya memberikan edukasi bahwa kegiatan kampanye di sekolahan tempat pendidikan ini tidak diperbolehkan. Itu satu. Kemudian tidak boleh menempel dan sebagainya itu. Itu salah satu partisipasi. Kemudian yang kedua partisipasi guru lagi nanti bisa memberikan edukasi kepada siswanya dengan cara apa? Menghadirkan Bawaslu, misalkan ya di sekolahan itu apa? Pendidikan politik. Bagaimana sih membentuk SDM anak-anak agar mewujudkan pemilu yang demokratis, pemilu yang jujur, pemilu yang adil dan sebagainya itu. Kan itu melalui pembentukan karakter. Karena pembentukan SDM itu tidak bisa dilaksanakan dalam 1 tahun, 2 tahun nggak bisa, lama kan gitu. Maka salah satu peran partisipasinya adalah dengan cara menggandeng lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini bisa KPU, bisa Bawaslu. Kalau terkait dengan pengawasan berarti harus Bawaslu dihadirkan, kita diskusi bareng, baik itu dengan guru, dengan siswa. Ya. Saya kira itu Mbak Desi. Jadi peran pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan itu bisa dimulai dari kita memberikan edukasi kepada siswa itu bahwa kalau ada kampanye di sekolah itu nggak boleh. Terus ada nempel poster-poster calon di sekitar sekolah itu nggak boleh. Gitu ya. Apalagi membagi-bagikan uang dengan adanya gambar. Kalau nanti ada calon datang ke sekolah dengan sedekah pada anak-anak, tapi tidak mengungkapkan kan ya beda lagi nanti kasusnya itu. Ya Pak Anif. Ya gitu ya Pak Anif. Lalu Pak Anif ini saya mau tanya ke Pak Anif dulu ya Pak. Silakan. Biar Pak Anif itu
fresh gitu loh. Nah. Monggo, Mbak. Gimana, Mbak? Ya. Kalau menurutnya Pak Anif ini, apakah ada program pendidikan politik di sekolah? Ada program pendidikan politik. Iya, di sekolah ya. Ini ada nggak Pak? Terima kasih Mbak Desi terkait dengan pertanyaan apakah ada program pendidikan politik di sekolah. Tentunya ada Pak Minan ya. Dan generasi kita itu kan nanti wajah untuk 20-30 tahun yang akan datang. Bagaimana bentuk negara kita itu ditentukan pemuda kita pada saat ini. Sehingga peran kita sebagai guru, bagaimana membekali anak-anak biar nanti siap ketika mengarungi dunia kehidupan 20-30 tahun yang akan datang. Maka apakah punya peran dunia pendidikan? Sangat punya peran sekali yang dimiliki Pak Minan tadi. Bagaimana bentuknya? Kita di tingkat sekolah mempunyai tidak kemudian langsung pendidikan politik sebagai satu mata pelajaran, tidak. Tapi lebih kepada memasukkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip integritas, kejujuran, kemandirian itu sebagaimana pada asas pemilu itu pada pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi sama dengan misalkan pendidikan anti korupsi tidak berupa satu pelajaran, tidak, tapi memasukkan prinsip-prinsip itu kepada setiap pelajaran yang ada. Lebihnya pada pendidikan PPKN yang memang punya tujuan untuk penyamaan hak kewajiban, bertoleransi, kemudian bagaimana harus hidup bernegara, pengembangan demokrasi, itu sangat penting. Tadi Pak Minan menyampaikan bagaimana sistem pemilihan OSIS itu juga bagian dari pendidikan politik yang nantinya akan bermanfaat bagaimana mereka akan bermasyarakat. Prinsipnya adalah bagaimana memberi bekal demokrasi kepada mereka sehingga nanti di kehidupan yang akan datang demokrasi tetap mereka prinsipnya tetap mereka terima. Itu Mbak. Betul. Lalu hubungan antara mutu pendidikan dengan kualitas pemilu ini bagaimana Pak Anif? Di dunia pendidikan punya prinsip 4C, Mbak. Apa itu Pak? 4C? C itu yang pertama, C pertama adalah creative thinking. Bagaimana membekali anak-anak berpikir kreatif. Yang kedua, critical thinking. Anak-anak dibekali berpikir kritis. Yang ketiga, kolaborasi, collaboration. Anak-anak dibekali kolaborasi. Bagaimana berkolaborasi dengan teman, bekerja sama, gotong royong. Itu prinsip pendidikan. Yang keempat, yang terakhir adalah tadi creative thinking, kemudian critical thinking, kolaborasi dan komunikasi. Nah, prinsip 4 ini itu adalah sebenarnya juga asas demokrasi, asas pemilu. Kalau kita gabungkan antara pendidikan, tujuan pendidikan yang 4C itu kemudian kita tarik ke demokrasi dan kepemiluan, itu sangat relevan. Sehingga nantinya sama juga di kepemiluan juga mempunyai bagaimana partisipasi masyarakat, kolaborasi, bagaimana menciptakan masyarakat berpikir kritis apabila ada hal-hal yang tidak baik, memberikan bekal kepada masyarakat bagaimana berpikir kreatif. Itu juga prinsip-prinsip demokrasi bisa kita kembangkan di dunia pendidikan. Itu Pak Minan. Iya. Nah, kita geser ke Bu Agnes ya Bu. Nih, nah Bu Agnes, ini kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Anif, ada 4 prinsip ya Pak. Tadi ada creative thinking, critical, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, kalau dari Bu Agnes nih, apa sih bentuk partisipasi politik etis yang edukatif bagi guru? Ini kan Bu Agnes sebagai guru ya Bu. Bentuknya ini seperti apa? Kalau partisipasi guru dalam demokrasi ya Mbak ya, berpartisipasi secara langsung seperti saya ketika ada momen pemilihan begitu, jadi saya turut serta menjadi pengawas pemilu begitu ya. Jadi secara tidak langsung itu memberi role model kepada siswa saya bahwa sebagai warga negara
itu juga punya peran aktif menjadi pengawas pemilu, tidak cuma menjadi pemilih saja. Jadi secara tidak langsung siswa itu tahu, oh ternyata tidak cuma menjadi pemilih saja, kita juga punya kesempatan menjadi penyelenggara pemilu begitu. Jadi dari diri guru sendiri memberi contoh, kemudian dari siswa itu secara tidak langsung sudah mendapat pengetahuan, pengalaman yang telah disampaikan oleh gurunya begitu. Dan itu sudah terwujud kayaknya. Karena siswanya juga sudah ada yang menjadi pengawas. Iya, ada yang jadi pengawas, ada yang jadi staf begitu Mbak. Karena memang dari situ. Ini di mana Bu? Saya di SMK Mambaul Falah Mbak, Dawe. Oh di Dawe. Iya. Juga saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran karena kebetulan saya kan memang bukan guru PPKN, tetapi meskipun bukan guru PPKN, saya juga mengambil porsi bahwasanya di kegiatan pembelajaran saya bahasa Indonesia kan juga ada semacam teks prosedur yang mereka harus tahu terkait dengan apapun itu. Nah, saya bisa ambil bagian terkait dengan pemilu. Di situ nanti saya sampaikan terkait dengan makna demokrasi itu apa, kemudian sebagai penyelenggara dan pemilih itu bagaimana. Secara tidak langsung kita memberi teladan kepada siswa. Ya. Makanya tadi guru digugu dan ditiru. Betul. Nah ini tadi kan Bu Agnes menyampaikan kalau Bu Agnes ini bukan guru PPKN, gitu, guru bahasa Indonesia. Nah ini bagaimana sih Bu Agnes ini sebagai guru bahasa Indonesia ya untuk mendorong siswa ini menjadi pemilih yang cerdas dan peduli demokrasi? Nah itu Mbak, di pelajaran saya kebetulan tadi saya sampaikan ada teks prosedur itu kan terkait dengan mereka memahami langkah-langkah tata cara begitu ya. Dari langkah-langkah dan tata cara itu saya ambil bagian terkait dengan yang kecil terlebih dahulu yaitu pemilihan ketua kelas. Tidak langsung ke simulasi pemilu OSIS begitu ya. Simulasi ketua kelas terlebih dahulu. Di situ nanti kita bersama-sama mendiskusikan memilih ketua kelas itu kan tidak harus dari suara terbanyak terlebih dahulu. Tetapi kita bangun dari kemauan anak, kemampuan yang kira-kira mereka itu memang mampu, mereka harus mengutarakan idenya sendiri. Bukan kita dorong, tetapi mereka sendiri mencoba untuk berinisiatif, mau menyampaikan bahwa dia itu layak jadi pemimpin. Begitu. Dari situ kemudian yang lain nanti mencatat mengenai prosedur pemilihan itu bagaimana di kelas, dari membangun cara yang kecil seperti itu, saya kira nanti pemilu yang demokratis itu juga bisa mereka pelajari dari hal yang kecil itu. Dan nanti naik menjadi pemilihan OSIS yang mudah-mudahan juga demokratis. Ya, berarti dimulai dari pemimpin kelas dulu ya Bu? Iya. Ya. Didorong siswa, istilahnya enggak didorong dulu siswanya, sopo sing belum bisa jadi pemimpin atau ketua kelas gitu ya Bu? Ya. Pak, ini ada kopi dan teh, itu bisa diminum dulu. Terima kasih Mbak Desi. Ini bukan properti kok Pak, ada isinya ya Pak. Monggo Bu Agnes. Nah, kamu puasa ya? Saya air putih saja. Alhamdulillah, barakallah. Ini Pak Minan kan seorang guru dan seorang pengawas pemilu. Ini apakah masih aktif sebagai guru Pak? Oh, sudah tidak, Mbak. Tidak. Karena secara aturan kan tidak diperbolehkan. Tidak boleh ya. Kalau dulu adalah seorang guru. Ya, kalau sekarang saya bisa mohon maaf ya, bisa juga dikatakan guru. Tetapi yang mana guru itu kan tidak harus di pendidikan formal kan? Iya. Nah, iya. Saya berarti hari ini masih guru. Kira-kira gitu, Mbak. Nah, kalau pendidikan formalnya ini kan sebagai guru Pak dulu. Iya. Ya. Itu di mana Pak ngajarnya? Saya itu dulu tahun 2009 sampai 2010 itu saya ngajar di MTS MA Longgotu Talibin Akis Ati. Oh, ya, jauh ya. 2 tahun di sana, hampir 2 tahun lah saya di sana. Kemudian saya balik ke ngajar apa ini Pak? Nah, kalau di sana saya dulu ngajarnya bahasa Arab. Karena sesuai dengan ijazah saya kan bahasa Arab. Oh iya. Saya ngajar bahasa Arab, kemudian ngajar fikih.
ngajar tafsir. Nah, itu. Kemudian saya balik ke Kudus tahun 2010. 2010 saya ngajar di MA NU Nurul Salam Sito. Ngajarnya apa? Saya ngajar BK. BK? Iya. Bimbingan konseling? Iya. Oh. Inilah SPD itu ditutup bisa Semua. semua, kira-kira gitu. Saya ngajar BK. Saya pernah ngajar Al-Quran hadis, akidah akhlak, ngajar tafsir. Nah, seni dan budaya saya juga pernah ngajar gitu. Banyak ya berarti Iya. mata pelajaran yang Akhirnya juga saya belajar. bisa itu sampai dengan Mas Roset itu loh, buat karya film. Nah, itu kan seni budaya gitu loh. Betul. Awalnya kita membuat film pertama kali Porsema di tahun berapa itu? Di Kudus itu ada lomba pembuatan film. Juara 1, Mbak. Dan alhamdulillah sampai hari ini kan Bawaslu Kudus tentunya itu kan yang menjadi unggulan ini adalah film pendek yang dibintangi oleh Mbak Desi, Mas Japang, Mas Rafa dan semuanya itu. Ya, nanti kita buat lagi ya, Pak. Oh, tetap kita ada program nanti dalam tahun ini ada 4 ILM, 2 film pendek. Jadi siap-siap aja nanti. Gitu. Oke. Ya, berkat madrasah gitu, kira-kira itu. Ya. Lalu yang Bu Agnes ini masih aktif sebagai guru Bu sampai sekarang. Iya, Mbak. Masih sebagai guru Gimana Bu? di SMK Pambuk Ngajarnya? Ulfalah. Ini ngajar tadi bahasa Indonesia Bahasa ya, Bu? Indonesia, ya. Selain bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia saja Bu yang diajar? Khusus Waka. mapel bahasa Oh, Indonesia. Waka. Sudah enggak, Pak? Oh, sudah enggak. Tidak. Dari kapan Bu sebagai guru ini, apakah dulu pernah ngajar selain di situ, apa dari dulu emang menjadi guru itu ngajarnya di MA itu Bu? Saya lulus itu 2004, tapi tidak langsung ngajar jadi guru, tidak. Saya sempat berhenti dulu memang, karena memang ada yang harus saya prioritaskan waktu itu. Oke. Jadi tahun 2007 baru saya putuskan untuk mengajar begitu. Itu pun diajak oleh Kakak, kakak saya yang kebetulan waktu itu jadi jadi ketua Panwas. jadi Oh, kepala iya. sekolah di sekolah situ, dan kebetulan jadi iya itu tadi. Jadi kepala sekolah juga jadi pengawas Panwas Berarti kabupaten. keluarganya Iya. backgroundnya pengawas pemilu dan Kebetulan begitu, Mbak. ya. Lalu kalau yang Pak Anif ini masih aktif mengajar Pak? Kalau saya Gimana itu mengajarnya? di dunia pendidikan, cuman di yayasan, Mbak. Oh, gitu. Saya di Undaan juga Yayasan Miftahul Falah, ada 3 lembaga SD, MI, TPQ Watin. Kemudian di Raden Umar Said itu juga di yayasan. Nah, kelebihan kalau di yayasan itu bisa memonitor, Pak, monitor semua aspek sistem yang ada di sekolah itu, sehingga nanti terkait dengan demokrasi bisa enggak semangat demokrasi dimasukkan ke pembelajaran, semangat gurunya, kurikulumnya, kemudian sarana prasarannya itu kita bisa monitor dari sana. Manajeri lah. Ya. Memang kenapa saya itu tertarik di dunia kepemimpinan memang tidak terlepas ketika saya kuliah. Garap skripsi tahun 2003 waktu itu, pembimbing saya, pembimbing skripsi malah dah skripsinya tutup dulu, ini wayah pemilu, ikut staf di Kabupaten Panwaslu waktu itu. Nah, pembimbing saya Pak Mas Harudin, ketua Panwaslu, ngajak untuk ikut berkontribusi sebagai staf di Panwaslu 2004. Sehingga saya kuliah itu telat, Pak. Garap skripsinya, lulusnya telat karena memang diajak, seharusnya bimbingan sipri malah diajak Jadi Islam. itu tadi. Oh, berarti ini dulu senior saya ini kan kira-kira Ternyata gitu. jam terbangnya sudah Iya. tinggi ya. 2004. 2004. Karena 2004 juga. 2007, Pak Anies dulu, Pak Anies Pak Anies dulu. Oke. 2007. Itu makanya. Saya kan baru 2017, Mbak. Nah, kita tertarik dengan dunia kepemiluan ya memang ada background sejarah lah itu. Bapak Ibu sudah jam terbangnya udah tinggi ya Pak, Wah, jadi semua guru ini. dan juga jadi pengawas pemilu. Nah ini kesulitan Bapak Ibu ini ada kesulitannya nggak Pak
Siapa dulu nih? Jadi pengawas pemilu dan juga jadi guru. Siapa ini yang ditanya? Dari Bu Agnes dulu. Oh, Bu Agnes saja ya. Kalau saya kesulitannya, kalau terkendala waktu memang kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Cuma memang ada yang diprioritaskan terlebih dahulu, Mbak. Ketika memang mengajar dan di pengawasan itu dibutuhkan prioritas mana yang terlebih dahulu, mengajar ketika ada ditinggali tugas bisa itu nanti sebisa mungkin saya tinggali tugas, kemudian tidak meninggalkan tugas dari sebagai pengawas pemilu. Gitu. Berarti saling beriringan ya Bu, ya, pengawas pemilu jadi guru. Kalau dari Pak Anif gimana Pak? Kalau Bu Agnes tadi? Kalau saya lebih kepada tantangan, Mbak. Dari segi waktu kami nggak ada masalah, tapi tantangannya adalah yang pertama selalu menjaga integritas. Itu yang memang karena memang paling utama pengawas adalah integritas. Itu yang di forum apapun, kapanpun, karena kan kita di pundak kita itu adalah pengawas itu, walaupun sudah tidak jadi pengawas Pak, integritas itu hikmahnya tetap kita menjadi prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, selain integritas itu adalah bagaimana kita selalu mengkolaborasikan prinsip-prinsip demokrasi itu ke dunia keseharian kita. Apalagi kita di dunia pendidikan ada anak-anak, ada guru-guru yang selalu melihat kita. Tadi benar Pak Minan itu peran guru penting. Karena apa? Al-madah muhimmah, tapi rohul mudaris ahamu alakul. Ruh atau spirit guru itu lebih penting dari apapun, dari segi ketauladanan, dari segi mau kemana, mau dibawa kemana anak-anak ini, itu adalah ruh guru. Itu tantangannya di situ. Sebagai pengawas dan sebagai guru di dunia pendidikan, bagaimana menjaga diri agar tetap di masyarakat itu mempunyai citra yang baik. Itu tantangannya di situ lebih pada masih. Nah, kalau Bu Agnes tadi kan soal waktunya, harus bisa membagi waktu antara sebagai guru dan sebagai pengawas pemilu. Kalau dari Pak Anif ini harus menjaga integritas ya Pak, sebagai pengawas pemilu. Kalau dari Pak Minan sendiri ini apa Pak? Harus beda dong? Ya tetap beda lah. Kalau saya itu kan dari sejak 2017 ya saya di Panwas Kabupaten. Artinya setelah itu saya lepas. Karena kita tidak boleh dua profesi sekaligus. Iya, nggak diperbolehkan. Tapi kalau pengawas etno kan beliau-beliau kan masih bisa. Jadi pengalaman saya tidak ada masalah terkait dengan waktu. Kalau hari ini, apalagi hari ini kan tidak hanya profesi guru yang lain pun kan jadi Bawaslu tidak diperbolehkan. Tapi kalau teman-teman etno kan itu masih diperbolehkan. Gitu. Jadi tidak ada masalah buat saya. Gitu. Pengalaman saya itu. Tapi memang ini adalah kalau saya melihat beliau berdua ini, karena melihat pengalaman dari Mas Anif 2004, Mbak Agnes 2007, ini bahwa secara nurani dia itu merasa terpanggil sebagai anak bangsa. Saya ini punya peran dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Salah satunya apa? Ya ikut berpartisipasi aktif sebagai penyelenggara. Walaupun beliau-beliau itu sudah ngajar, tetapi masih menyempatkan waktunya ya untuk mengabdikan diri untuk negara kira-kira gitu. Karena perbuatan baik itu kan ya apa mendahulukan kepentingan orang banyak. Itu kan Pak Imam. Nah, itu. Dan ini sebagai spirit aja buat guru-guru. Ya, mumpung hari ini kan hari pendidikan nasional. Jadi saya itu teringat pernah membaca ya satu hadis Nabi itu pahala sebagai seorang guru. Itu anal mu'alim idza qala lisobi bismillahirrahmanirrahim faqala, ya kan? Jadi ketika ini kecil aja ya, pelajaran sederhana. Contoh kecil. Nah, pada saat seorang guru mengucapkan kepada anak kecil, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak itu faqala, kemudian anak itu mengucapkan kataba
kutiba lil mu'alim walis sobi walil walidaini baro'atan minan nar. Jadi ketika anak itu bisa mengucapkan bismillah dengan tuntunan guru, maka guru itu, anak itu, dan orang tuanya guru itu lepas dari api neraka. Ini kan sebagai spirit. Biar jadi guru itu, walaupun mohon maaf, bagi guru-guru TPQ, Madin itu kan nggak ada apa mas? Akhirat. Nah, itu kan urusan akhirat. Nah itu loh. Dengan mempelajari, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia itu terlepas dari api neraka. Ini kata Nabi loh. Ya, Hadis Nabi ini loh. podcast sekaligus ngaji. Iya, jadi karena setidaknya kita memberikan spirit pada guru-guru. Kadang kan ya, tadi yang saya sampaikan, guru itu kadang di ngajar tenanan. Ono laporan ya, mesake, enggak gitu loh. Nah, setidaknya nanti dapat pahala di akhirat lah, kira-kira itu. Ya, dengan cara ikhlas. Tapi Limardotillah, Nabi syafaati Rasulillah, kira-kira itu. Jadi sebagai spirit teman-teman saya aja, dan saya juga karena di sini sebagai mewakili lembaga ya Pak, mumpung ketemu dengan teman-teman, saya sampaikan banyak terima kasih ya kepada teman-teman dalam hal ini Mbak Agnes yang mewakili Mbak Agnes sama Pak Hanif, guru sekaligus menjadi pengawal demokrasi di Kabupaten Kudus. iya. Luar biasa itu. Saya ucapkan terima kasih, tidak bisa memberikan penghargaan apapun, hanya ucapan terima kasih. Semoga apa yang dilakukan ini pasti akan bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuh, terakhir dari saya itu aja, cukup. Bentar, belum Oh, selesai belum nih, Pak. selesai. Belum, masih panjang. Oh, masih panjang. Ya. Pak Minan ini, menurut Pak Minan, kan yang sebagai guru juga pengawas pemilu, ya semuanya sih sebagai guru dan pengawas pemilu. Ada perbedaannya nggak sih Pak, pendidikan demokrasi yang dulu di lingkungan sekolah dengan yang sekarang itu ada perbedaannya nggak Pak? Maksudnya kalau dulu itu pendidikan demokrasi di sekolah itu hanya sedikit bahkan nggak ada. Kalau sekarang itu lebih banyak pendidikan demokrasi di sekolah itu gimana Pak? Perbedaannya gimana? Saya yang jawab. Ya. Oh, sangat berbeda. Kalau perbedaannya gimana Pak? Ini kan konteksnya kalau di sekolahan, ini kan demokrasi lebih pada pembelajaran. Karena apa? Mempelajari siswa. Seperti tadi disampaikan Bu Agnes, akhirnya ada siswanya yang menjadi pengawas juga. Karena apa? Ya melihat gurunya juga menjadi sebagai pengawas, maka dia akhirnya ngikut gurunya. Dan di sekolahan itu kan memang masih pada taraf pembelajaran ya, pembelajaran demokrasi yang sesungguhnya seperti apa. Kita caranya milih tadi ketua kelas, kemudian OSIS. Ini kan pembelajaran. Nah, kalau ngomong konteks secara nasional, ya jelas berbeda. Karena apa? Karena kebutuhan kita juga berbeda, mewujudkan pemilu, bagaimana memilih pemimpin yang demokratis kan gitu. Demokratis itu seperti apa? Jadi memilih pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat, yang sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan. Kan banyak sekali yang kita aplikasikan akhirnya kan gitu. Dalam hal demokrasi di madrasah atau di sekolahan dengan demokrasi yang ada di secara umum itu ya berbeda. Perbedaannya di situ. Jadi kalau sekali lagi saya garis bawahi bahwa kalau di sekolahan itu taraf pembelajaran, tetapi kalau kita hari ini ya demokrasi yang diinginkan oleh bangsa kita. Kalau dari Bu Agnes gimana Bu? Dilihat ada perbedaannya nggak Bu ini? Sistem pendidikan maksudnya ya Mbak ya? Iya. Maksudnya pendidikan demokrasi yang dulu yang diterapkan di sekolah dengan yang sekarang itu ada bedanya nggak Bu? Kalau pendidikan sama dengan Pak Minan tadi mengatakan bahwa dalam tahap pembelajaran begitu nggak Mbak? Hanya saja memang saat sekarang itu lebih dibutuhkan tidak cuma terkait dengan konteks teori saja. Anak itu akan lebih menyukai yang bersifat visual. Jadi pembelajaran demokrasi di sekolah sebisa mungkin itu diciptakan dalam bentuk
visual, tidak cuma sekedar Teori. tertulis teori Itu, di ya. buku begitu. Jadi nanti kembali lagi guru itu menjadi model mengajarkan terkait hal demokrasi. Contoh sederhana saja, ketika ada konflik antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, guru itu harus menjadi penengah supaya keputusan yang diambil itu adil. Dari situ saja sudah menjadi pembelajaran bagi siswa terkait dengan sistem pendidikan yang terkait dengan demokrasi itu tadi. Jadi dibutuhkan tidak cuma teori saja atau berfokus pada pembelajaran PPKN saja, tetapi lebih kepada yang kita tampilkan kepada siswa begitu. Kalau di kita itu kan penyelesaian sengketa, kira-kira gitu. Sengketa cepat. Itu antara peserta dengan peserta. Gitu. Kalau di pemilu nggak tahu gitu. Kalau di pendidikan itu tadi antara anak siswa yang satu dengan siswa yang. Ya. Kalau dari Pak Anif? Ada dua hal kalau kita membicarakan perbedaan bagaimana mengajarkan sistem demokrasi dulu dan sekarang. Tantangannya adalah untuk yang sekarang ini generasi kita itu masuk di Gen Z. Nah, itu tantangan tersendiri bagaimana anak-anak dengan pola pikir dan karakter Gen Z-nya itu lebih kepada seperti yang sudah Agnes, harus praktek mereka ketika kita ingin pesan kepada mereka. Misalkan melatih kejujuran dengan kantin kejujuran, melatih kerjasama dengan mereka bermusyawarah untuk mencapai satu tujuan pendidikan tertentu, misalkan untuk pemilihan ketua OSIS. Sekarang bahkan sudah ada model pemilihan OSIS itu dengan e-voting, Pak. Nah, dengan yang kedua, setelah tadi kita tahu karakter anak-anak dengan Gen Z-nya itu percepatan teknologi informasi. Dengan sekarang dunia sudah ada di genggaman mereka, seolah-olah tidak butuh guru karena sudah tahu segala apapun, tapi tadi ruhul mudaris itu tadi harus tetap diutamakan, sehingga tantangan kita sebagai guru adalah bagaimana Gen Z mempunyai kepedulian sosial, tidak acuh tak acuh, tetap mempunyai kemandirian, kedisiplinan, kejujuran, prinsip-prinsip demokrasi itu tetap tertanam pada mereka. Dengan cara dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang ini, gitu. Harapannya dari Pak Anif ini gimana, Pak? Untuk siswa, enggak siswa saja sih, untuk generasi muda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus ini, dalam demokrasi ini harapannya Pak Anif sendiri gimana? Harapan kita terkait dengan mereka adalah satu hal, teknologi informasi yang ada saat ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk positif, untuk kegiatan positif. Lebih-lebih karena kita bicara tentang demokrasi dan kepemilian, teknologi informasi bisa bermanfaat bagi mereka untuk penguatan demokrasi di Kudus dan di Indonesia pada umumnya. Betul, Mbak. Berarti memanfaatkan teknologi ya? Informasi yang ada. Kalau dari Pak Anif, ya. Kalau dari Pak Anif begitu. Ya. Ya, kalau dari Bu Agnes, harapannya Pak, Bu? Kalau harapan saya terkait dengan demokrasi, kembali lagi kepada bentuk visual tadi, Mbak. Bisa mungkin mendorong bahwa siswa itu lebih peduli terhadap hal yang sederhana, misalnya mengambil keputusan yang adil, cermat, tidak memihak kepada pihak lain atau pihak sebelah begitu. Jadi siswa itu diberi, kalau saya boleh usul malah ya Pak Minan ya, supaya nanti siswa atau generasi kita itu menjadi agen pengawas atau penyelenggara pemilu begitu nggih. Kalau bisa dari Bawaslu itu ada semacam pemilihan duta pengawas begitu Pak. Nah, duta pengawas ya, jadi bagus. Dari siswa itu nanti dipilih menjadi duta pengawas, dari situ nanti bisa menularkan ilmu tentang kepengawasan. Jadi mereka itu semakin melek terhadap demokrasi, tidak cuma sekedar pembelajaran secara tertulis saja. Iya, bagus sih Pak. Ini kita harus nanti diskusi ya Pak terkait duta pengawas. Ya.
Ya. Bagus Bu idenya. Oke. Jadi saya ngomong boleh kan? Boleh. Kan ya Boleh. saya tanggapi untuk Iya. diusul ke saya. Iya, usulnya. Ya enggak? Boleh, Pak. Boleh kan? Ayo, Pak. Oke, jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hanif, harapannya seperti apa? Jadi bisa memanfaatkan media sosial itu sesuai dengan penggunaannya. Gitu. Kalau Bu Agnes juga sama visualisasi. Kalau kami Bawaslu tentunya harapannya ya sebagai pengawas partisipatif kan gitu. Masyarakat, siswa, guru ini sebagai pengawas partisipatif. Dengan cara seperti apa? Ya udah, nanti kita akan berkunjung ke sekolah-sekolah dengan gitu. Karena kita ada program hari ini, karena kita kan sudah non-tahapan dan tidak ada budget, ya, non-budgeting, maka apa yang harus dilakukan Bawaslu? Jadi untuk menjawab pertanyaan masyarakat, apa yang dilakukan Bawaslu ketika tidak ada tahapan? Apakah hanya makan gaji kita atau seperti apa? Ini kan opini masyarakat. Maka kita akan menjawab bahwa Bawaslu akan melakukan kegiatan pendidikan politik. Dengan cara apa? Kita seperti ini kan bagian pendidikan politik, talkshow, podcast. Kita hadir ke kampus, ke mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Kita sudah melakukan kemarin salah satunya. Kemudian nanti kita juga ada program hadir ke sekolahan, madrasah, universitas, perguruan tinggi. Untuk apa? Ya melakukan pendidikan politik. Ibaratnya nyuci otak ya, cuci otak itu tidak cukup 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Yeah. Ini kan masih nanti kira-kira pemilu atau pilkada ini kan 2029. Nah, ini kita menyiapkan kepada generasi-generasi kita. Karena generasi yang hari ini kan, tadi Pak Hanif kan bahwa generasi hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Subhanul Yaum Rijalul Ghad, kira-kira gitu. Jadi kita menyiapkan pemuda-pemuda itu nanti akan menjadi pemimpin pada masa depan. Dengan cara apa ya? Kita memberikan edukasi. Jadi kita Bawaslu ini mumpung kita Hari Pendidikan Nasional, kita sampaikan bahwa Bawaslu punya satu program di antara beberapa program itu hadir ke sekolahan, ke madrasah untuk membicarakan atau berdiskusi terkait dengan pendidikan politik. Mulai bagaimana pembentukan, kapan sih kira-kira pemilu dilaksanakan, apa aja yang ada di sana dalamnya. Kemudian kita nanti juga akan ke desa-desa dengan podcast, dengan masyarakat. Pemilu kemarin seperti apa, kendalanya apa, harapannya seperti apa. Kita nampung aspirasi, ini bukan DPR ya, tapi aspirasi masyarakat untuk memperbaiki sistem demokrasi yang akan datang. Kalau hari ini kan kita sudah jalan, tapi pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Itu Mbak Desi, untuk tadi ada duta pemilihan, sebetulnya Bawaslu sendiri itu sudah membentuk yang namanya Saka Adiasta Pemilu. Itu kan sudah ada. Tetapi memang tahun kemarin kita tidak vakum ya, artinya tidak jalan karena pas kebetulan tahapan. Dan rencana itu nanti akan kita jalankan kembali. Harap dengan adanya Saka Adiasta Pemilu itu nanti mereka juga menjadi pionir-pionir yang bisa membantu Bawaslu. Jadi ada nanti Saka Adiasta terkait dengan penanganan pelanggaran, pengawasan, kemudian sengketa, dan hukum dan yang lainnya. Kira-kira itu Mbak. Nah, usulan yang bagus nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman pimpinan. Mbak Desi, tadi yang Mbak Desi siap ngajak diskusi. Siap. Ya, itu Mbak Desi kira-kira. Ya, ini perlu digarisbawahi, meskipun Bawaslu tidak ada tahapan, meskipun tidak ada tahapan pemilihan maupun pemilu, itu Bawaslu tetap melakukan atau memberikan edukasi kepada masyarakat, betul ya Pak Minan ini. Ya. Dan beberapa program yang digagas Bawaslu saat ini itu ada yang pertama, kita memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa, jadi datang ke kampus-kampus untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa. Terus yang kedua itu ada
podcast keliling ini, atau yang biasa kita sebut dengan polling, podcast keliling. Jadi Bawaslu ini podcast keliling itu di universitas-universitas Bu Agnes ya. Jadi podcast kita itu kolaborasi dengan universitas. Kalau yang kemarin itu kita kolaborasi dengan UMK. Nanti kita akan kolaborasi dengan IAIN, UMPU, dan universitas yang lain. Terus yang ketiga ini ada Setipku. Setipku ini Sekolah Kreatif Bawaslu Kudus. Ini adalah memberikan peningkatan kapasitas SDM di internal Bawaslu sendiri. Itu kemarin kita melakukan pelatihan video editing atau pengambilan gambar. Itu beberapa program yang sudah digagas. Masih kita gas ini kan tambahan ya Mbak Desi, itu kan yang tadi saya sampaikan. Kita hadir ke desa-desa. Iya. Jadi ke sana kita hadir mendengarkan apa sih keinginan masyarakat, pengennya seperti apa gitu. Itu juga nanti kita lakukan. Terus itu Pak, lagi ILM dan film. Nah, yang saya sampaikan tadi. Jadi sahabat Bawaslu nanti jangan lupa searching di media sosial Bawaslu Kudus ini, nanti pasti ada ILM atau film-film yang akan dibuat Bawaslu. Nanti jangan lupa siswanya untuk nge-like ya Bu, nge-like dan follow Instagram, media sosial Bawaslu Kudus ya Pak Anif ya Pak Anif. Ya. Begitu. Tidak terasa Pak Ibu, kita sudah di ujung waktu, di penghujung acara ini. Saya haturkan terima kasih kepada Pak Minan, Bu Agnes, dan Pak Anif sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber podcast Bawaslu Kudus hari ini. Tidak terasa kita sudah di ujung waktu. Terima kasih kepada Bapak Minan, Bu Agnes, dan Pak Anif sudah berkenan hadir di acara podcast kita menjadi narasumber hari ini. Terima kasih Bu Agnes atas browniesnya yang dibawa ke podcast ini. Ini boleh dimakan kok Pak. Oh. Kita cobain Pak, monggo. Oh, ini enak ini Pak. Terima kasih. Ini bikin sendiri Bu Agnes. Iya, made in sendiri Mbak Desi. Ayo Bu, kita makan bareng-bareng aja Bu. Monggo Pak Anif. Oh, jeh. Mbak Desi. Monggo Pak. Makasih Mbak Agnes. Barokah. Amin. Bu Agnes nggak ikut makan Bu. Oke. Ya. Baik sahabat Bawaslu, terima kasih telah menyaksikan podcast Bawaslu Kudus hari ini. Jangan lupa kunjungi website Bawaslu Kudus dengan alamat kudus.bawaslu.go.id dan media sosial Bawaslu Kabupaten Kudus untuk mengetahui informasi ataupun kinerja-kinerja Bawaslu Kabupaten Kudus. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.